Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover Manga One Punch Man chapter 220 ini, terdapat gambar Kapten Mizuki yang akan melempar linggis ke kalian yang melototin bobanya. Judul chapter kali ini adalah promosi besar. Di awal scene kita diperlihatkan Blue berada di kota Z mencari keberadaan Amaimas yang dibawa Saitama. Ia berada di atas tandon supaya memperluas jangkauan penglihatannya. Sembari melihat GPS pada jam tangannya, ia berkata, tempat yang dia tuju adalah kota Z, area yang tidak berpenghuni dan runtuh setelah insiden asosiasi monster. Jika dia ingin menyembunyikan Amaimas, kemungkinan besar itu ada di sini. Sial, walaupun aku ingin menyisir area ini, sepertinya aku butuh lebih banyak orang. Dasar asosiasi pahlawan, berani-beraninya mengganggu pelacakan. Setelah itu kita diperlihatkan kilas balik Blue kenapa ia bisa kehilangan jejak Amaimas. Di sini Blue mengejar Saitama secepat mungkin, namun semakin dikejar, Saitama malah menjauh. Cepat sekali, siapa orang itu? Dia terus melompat tanpa menurunkan kecepatan sambil membawa monster. Kalau begini, dia akan meninggalkanku. Ini beresiko. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Haruskah aku menonaktifkan pembatas telan? Tanpa banyak pikir, Blue langsung melakukannya sambil mengambil ancang-ancang dan melesat ke arah Saitama. Namun belum sempat mendekat, Genos tiba-tiba nongol menghadang Blue yang mengejar senseinya. Apa yang kau lakukan? Berhenti, kata Genos ke Blue. Setelah itu mereka mendarat di atas gedung. Blue terkejut dan berkata, Cyborg gila. Maksud Mimin Cyborg iblis. Genos menatap tajam seolah-olah tidak menyukai orang yang mencampuri urusan senseinya. Siapa kau? Tanya Genos. Namun Blue belum bisa fokus karena mengamati perginya Saitama. Dia kabur. Setelah itu ia baru serius ke Genos. Apa maksudmu? Seorang pahlawan profesional membawa monster itu sudah diberitakan di berita. Jadi, menyimpannya sebagai rahasia sekarang sudah mustahil. Apa asosiasi pahlawan berniat menutupi kasus Amaimas? Siapa sih orang botak cepat itu? Tergantung jawabanmu. Ini bisa jadi berbahaya. Tanya Blue sembari memasang kuda-kuda bertarung. Lalu Genos dengan santainya menjawab, ada reaksi energi tinggi dari lengan kananmu. Kau memakai senjata khusus, senjata kuat yang tidak seharusnya dimiliki seorang warga sipil. Setelah itu Genos mengaktifkan laser tangan yang diarahkan ke Blue. Kepemilikan senjata mematikan secara berlebihan oleh orang yang tidak terdaftar di direktori pahlawan adalah dilarang. Mendengar itu Blue menjawab, lihat siapa yang bicara, kau juga bertindak sebelum terdaftar dulu. Genos, aku sudah meneliti sampai batas tertentu identitas para pahlawan profesional berkekuatan tinggi. Lagi pula, aku bukan warga sipil. Namaku Blue. Aku pemimpin Neo Hero. Mengetahui itu, Genos menurunkan tangannya. Neo Hero? Gitu ya. Kalau begitu tak perlu bertarung, kata si Genos. Lalu Blue berkomentar, kau mengganggu aktivitas kepahlawananku. Paling tidak jawab satu pertanyaanku. Apa yang akan dilakukan si budak berjubah itu dengan Amaimas? Genos menjawab, tidak, aku tahu. Tindakan itu tidak ada hubungannya dengan kehendak asosiasi pahlawan. Saitama Sensei tidak terikat pada apapun atau siapapun. Setelah itu Genos berjalan pergi. Apa? Hei, kau pikir ini baik-baik saja? Kau itu pahlawan kelas S kan? Aku bilang tunggu, kata Blue mencegah Genos pergi. Namun Genos bodoh amat, ia tetap lanjut pergi. Setelah itu Blue bergumam, Amaimas berhasil kabur gara-gara gangguan itu. Asosiasi pahlawan sepenuhnya korup, baik administrasi maupun pahlawannya. Tidak mungkin menjalin aliansi dengan mereka. Lalu muncul peringatan monster. Sial, muncul monster, kata Blue yang terpaksa merelakan Amaimas kabur. Scene pindah ke kafe asosiasi pahlawan. Di sana terdapat trio mas kentir yang sedang ngobrol santuy. Forte berkata, karena gak kunjung lanjut ngomong, Centot menyela, keluhanmu lama sekali. Lalu Butterfly menambahi, kalau mau bicara, bicara saja, tapi aku tidak akan meminjamkan uang. Setelah itu barulah Forte bisa ngomong. Aku direkrut oleh organisasi yang disebut Neo Hero dengan penawaran yang lumayan menggoda, dan mereka secara khusus meminta aku, Forte yang hebat. Hanya gaji bulanan saja hampir 2 kali lipat dari yang ku dapat sekarang. Mereka menyadari betapa tragisnya aku, seorang talenta luar biasa, terjebak di kelas A atau lebih rendah di asosiasi pahlawan. Tapi
Aku merasa tidak enak karena seolah aku meninggalkan kalian diam-diam. Sok hebat sekali si Forte ini. Namun yang mengejutkan Forte, Chaintot dan Butterfly juga direkrut. Aku juga direkrut. Aku juga. Aku sudah menerima brosur dan kontraknya. Mendengar itu Forte yang hebat berkata, kalian akan pergi ke Neo? Rekannya menjawab, kami sedang mempertimbangkannya dengan serius. Forte berkata lagi dan ditanggapi oleh Chaintot dan Butterfly DX. Aku juga. Mereka bahkan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berbeda dari asosiasi pahlawan, filosofi mereka adalah keselamatan pahlawan di atas segalanya dan tidak menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Peralatan lengkap diberikan bahkan kepada pahlawan peringkat rendah dan pemula, dan tidak ada kuota tertentu. Katanya saat insiden terjadi, AI langsung menghitung dan memilih personel yang tepat, lalu mengirim mereka dalam tim berisi minimal 3 orang. Mereka bilang akan menempatkan banyak kendaraan lapis baja dan pesawat kecil di setiap kota. Satu-satunya aturan adalah jika ada yang tidak mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, mereka bisa dihapus dari daftar. Kedengarannya sah dan bagus. Sulit menemukan alasan untuk tidak pindah. Lalu siapa yang akan merawat rover? Pada panel percakapan ini kita disuguhkan keunjuan Black Spam yang mengambil makanan namun tak sampai yang akhirnya diambilkan oleh Chaintot. Makanan itu tidak dimakan sendiri. Black Spam juga memberikan ke Rover. Sambil makan, Black Spam bergumam. Keadaan jadi menarik. Mereka saling menghancurkan di era ketika para pahlawan seharusnya bersatu. Baru beberapa tahun sejak asosiasi pahlawan dibuat, tapi sudah terseret oleh fraksi baru ini. Mungkin serangan asosiasi monster tidak sia-sia. Kau pikir begitu kan, Rover? Organisasi pahlawan hebat itu Neo Hero, akankah mereka menjadi ancaman bagi kita? Jawabannya tidak. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rapuh. Tidak ada monster raksasa yang kalah dari sekumpulan semut, sebaik apapun pemimpinnya. Yang menakutkan dari asosiasi pahlawan dulu adalah kurangnya etika, yang memungkinkan mereka memberi lisensi begitu saja bahkan kepada monster seperti Tatsumaki atau Saitama, yang seharusnya tidak boleh dilepas bebas. Dibandingkan itu, pahlawan baru yang jinak dan patuh tidak menakutkan sama sekali. Melemahkan asosiasi pahlawan justru berdampak buruk bagi umat manusia. Benar begitu, saat ini umat manusia sedang berada dalam tekanan. Organisasi baru itu mungkin bisa meredakan ketegangan sementara, tapi itu berarti situasinya menguntungkan kita. Jika kita bertahan hidup dengan makanan anjing, tampaknya kesempatan lain akan datang. Kata Black Spam yang sering kalian buang. Di saat bersamaan Saitama nongol membawa makanan anjing yang membuat Rover sangat senang. Halo, aku beli makanan anjing sekalian jalan-jalan. Setelah itu Butterfly mengambil makanan anjing dari Saitama dan berkata, "Hah, ya ampun, itu bukan makanan Rover. Kau harus memilih yang seimbang nutrisinya. Kau pilih ini karena murah kan? Dan bukankah ini untuk anjing dewasa? Rover baru berumur 4 bulan. Sial, aku pergi beli makanan lagi. Dengan begini, kami tidak bisa mempercayakan perawatan Rover padamu," kata Butterfly sembari pergi membeli makanan Rover. Lalu Chaintot berkata, dia juga mengunyah dan merusak mainan anjingnya. Jadi, kau yang beli yang baru ya. Setelah peranjingan selesai, Forte bertanya ke Saitama, "Ngomong-ngomong, kau juga direkrut?" Saitama menjawab, maksudnya apa?" Di saat bersamaan tiba-tiba ada yang menghampiri Saitama. "Pahlawan kelas A botak berjubah. Kami datang untuk merekrutmu sebagai kandidat salah satu eksekutif kami." Mendengar itu Forte dan Chaintot terkejut bukan main. Serius? Saitama ditawari jadi eksekutif? Kita, Neo Hero? Namun belum sempat Saitama menjawab, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan 2 hal besar, yaitu pencarian Amaimas oleh Blue dan mulainya perebutan pahlawan oleh organisasi baru Neo Hero. Blue mencari Amaimas di kota Z dan sempat mengejar Saitama, namun ia dihadang oleh Genos. Setelah mengetahui Blue adalah pemimpin Neo Hero, ketegangan mereda. Meski Blue kesal karena Amaimas berhasil kabur, ia juga menyimpulkan bahwa asosiasi pahlawan sudah sangat korup.
kayak negara Wakanda. Di sisi lain, Forte, Chaintot, dan Butterfly DX membahas tawaran bergabung ke Neo Hero yang memberikan fasilitas jauh lebih baik dibanding Asosiasi Pahlawan. Bahkan banyak pahlawan lain yang juga direkrut. Black Spam mengamati situasi ini dan menilai bahwa Neo Hero tidak mengancam monster seperti dirinya, justru melemahkan Asosiasi Pahlawan bisa berbahaya bagi manusia. Lalu yang terakhir, Saitama muncul membawa makanan anjing untuk Rover. Tiba-tiba ia sendiri direkrut sebagai calon eksekutif yang membuat Forte dan Chaintot sangat terkejut. Apakah Saitama direkrut menjadi eksekutif Neo Hero? Yo ndak tahu, wong kok tanya saya. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 220. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.